Jumpa lagi dengan saya, Pastor Paulus Halekbere SSCC, dalam Renungan Harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Sabtu 12 Juli 2025, hari Minggu biasa, pekan ke-14. Renungan kita diambil dari Injil Matius, bab 10, ayat 24 sampai 33. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada suatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tiada suatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak menguasai membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapa. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang ada di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang ada di surga." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, menarik untuk kita renungkan bacaan Injil pada hari ini. Janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak dapat berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dalam Injil hari ini, kita mendengar kisah peneguhan dari Santo Matius. Dia memberikan peneguhan iman kepada para muridnya. Situasinya bahwa saat itu para pengikut Yesus sedang berhadapan dengan beragam tantangan yang bisa menghalangi bahkan menghambat pertumbuhan iman mereka. Maka dalam situasi penolakan, situasi penganiayaan, bahkan situasi ambang batas kematian, Matius mengingatkan para pengikut Yesus agar sebagai seorang pengikut Kristus, hendaknya mereka tetap teguh dalam iman dan tidak boleh dikalahkan oleh rasa takut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seorang pewarta Kristus hendaklah menampilkan diri sebagai pribadi yang teguh dan sungguh-sungguh mau belajar serta berpedoman pada hidup Yesus. Dia yang rela menderita, Dia yang rela sengsara dan bahkan wafat di kayu salib. Manusia bergulat dengan perasaan, contohnya perasaan takut. Takut merupakan sebuah perasaan yang kadang membuat kita jauh dari hidup ini, atau bisa juga tidak percaya diri, tidak percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Kita menemukan bahwa para ahli psikologi, mereka juga menyebutkan bahwa rasa takut adalah satu dari emosi dasar selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Ketakutan itu merupakan sebuah respons atau tanggapan emosional terhadap ancaman yang dirasakan. Ancaman yang dirasakan bisa saja kadang nyata, tetapi kadang juga bersifat imajiner.
Ketakutan ini menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk bertumbuh. Kita mendengar dalam Injil tadi, penginjil Matius memberikan peneguhan bagi para murid Yesus yang sedang berada dalam situasi penganiayaan. Pengalaman ditakuti atau pengalaman ketakutan mempengaruhi seluruh diri kita. Pengalaman ketakutan membuat kita, seperti tadi saya katakan, bahwa menjauh dari diri. Karena di saat rasa takut, orang sudah tidak tahu lagi apa yang menjadi kelebihan di dalam dirinya. Sebagai orang beriman, marilah kita berusaha untuk mengalahkan rasa takut. Sebagai orang beriman, siapa dan apakah yang harus kita takuti dalam hidup ini? Dalam Injil tadi, Matius mengundang kita untuk memaknai sikap takut sebagai sebuah perasaan yang bernuansa positif, sebagai sebuah perasaan untuk membangun perubahan atau pertumbuhan dalam diri kita. Tidak sekedar secara psikologis, tetapi lebih mendalam lagi, yaitu mengubah perasaan takut sebagai momen untuk bertumbuh di dalam nilai spiritual atau nilai iman. Hal itu dapat dicapai melalui langkah ketika kita mampu menghindari diri dari perasaan takut manusiawi dan mengarahkan diri kita pada sikap takut akan Tuhan. Apa arti atau makna takut akan Tuhan? Adapun sebagaimana yang diungkapkan kalau kita baca dalam Amsal bab 1 ayat 7, di sana dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan juga dalam pengkhotbah kita diingatkan bahwa takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya, sebab hanya untuk itulah manusia diciptakan. Sikap takut akan Tuhan mendorong kita untuk makin dekat dan menggantungkan diri pada kuasa Tuhan sebagai sumber harapan kita. Kita hendaknya menyadari diri sebagai pribadi yang lemah, dan Tuhanlah penolong dan penjaga kita. Takut akan Tuhan bisa berarti bahwa kita menghindari diri. Kalau kita menemukan bahwa takut akan Tuhan janganlah dinilai sebagai suatu hal yang negatif, tapi takut akan Tuhan berarti bahwa ada perasaan untuk mempersembahkan diri kita kepadanya. Sebagai orang Kristiani, sikap takut akan Tuhan menjadi awal bagi kita untuk menghormati secara mendalam, mengagumi dan menyerahkan diri kepada Tuhan, karena kita menyadari bahwa Tuhanlah yang maha besar, maha kudus, dan maha belas kasih. Makna utama dari sikap takut akan Tuhan adalah sikap penghormatan dan kekaguman terhadap Tuhan sebagai pencipta dan raja atas segalanya. Sikap takut akan Tuhan membantu kita untuk semakin sampai pada kesadaran akan kekudusan dan keadilan Allah, yang membuat kita ingin hidup benar dan menjauhi diri dari dosa. Dan sikap takut akan Tuhan mengantar kita atau memotivasi kita untuk hari demi hari semakin taat pada firman dan perintah Tuhan. Bukan karena kita takut dihukum, tetapi karena dengan sikap takut pada Tuhan itu, kita semakin mengalami kasih dan juga hidup dalam belas kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, sikap takut akan Tuhan tersebut hendaknya mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan dan juga semakin menyadari integritas diri kita sebagai anak-anak Allah. Anak-anak yang hidup dalam kehikmatan, kebijaksanaan, baik dalam mengambil keputusan, dan juga sikap takut akan Tuhan membantu kita untuk semakin rendah hati dan berbelas kasih. Semoga hari demi hari kita semakin teguh dalam iman kita, dan juga
Dengan teguh dalam iman, kita semakin memasrahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.